Fitrah kita kalau masih lurus, masih benar, maka berarti kita tidak perlu tentang dalil atau argumentasi keberadaan Allah. Bahwa apa yang telah disampaikan di atas itu tidak dalam rangka sebagai sebuah pengantar. Apa yang sudah dijelaskan di awal tentang ada pembagian istilah menjadi 4, ada ilahiyat, nubuwat, kemudian sam'iyat, kemudian ruhaniyat, kemudian ada maqam iman, maqam ihsan, maqam iqan, segala macam, itu bukan pengantar. Karena kalau bukan pengantar, bagi siapa? Bagi sebuah studi yang sifatnya umum, ad-dirasah al-musta'abah. Tetapi lebih dari itu, kitab ini bukan hanya sekedar pengantar, tetapi lebih dari itu, kitab ini adalah semacam kunci. Bagi siapa? Kunci bagi orang yang hendak menjelaskan tentang tauhid dan juga merupakan tafsir, merupakan penerang, merupakan lentera bagi orang yang ingin paham tauhid. Jadi buku yang kita pelajari, sekalipun dia kecil, ringkas, tetapi dia punya fungsi 2. Apa fungsi yang pertama? Fungsi yang pertama adalah dia berguna, mempunyai faidah untuk menjadi kunci atau pengingat, rambu pengingat bagi orang yang hendak mengajar tauhid. Jadi dia untuk level profesional juga masuk, untuk level pemula juga masuk. Kalau bagi seperti orang pegang handphone itu kalau bagi orang yang pemula, kalau dianalogikan dengan kitab ini, maka handphone yang mahal hanya sekedar menjadi center. Kalian beli handphone tidak nyari kamera, tidak nyari fiturnya, nyari senternya terang apa enggak. Itu adalah tafsir al-mustarsyid. Tapi bagi orang yang punya kemampuan lebih, kitab ini tidak sebagai apa? Tidak sebagai center, tidak hanya dilihat flashnya saja, tetapi dia menjadikan handphone itu sebagai alarm, sebagai jam tangan. Saya nggak perlu jam tangan mahal-mahal, cukup handphone saja bisa menjadi alarm, bisa menjadi jam saya. Itu artinya apa? Artinya mafatih litadhkiril mursyid wa tafsiril mustarsyid. Ini yang sulit. Kita bisa menulis buku yang buku itu bermanfaat bagi 2 kelompok sekaligus. Rata-rata buku kalau dibuat, dicetak, diedarkan, dipublikasi, dia pasti untuk segmentasi khusus buat pemula. Sulit kita menemukan novel yang cocok buat anak-anak dan buat orang dewasa. Ini kitab cocok untuk pemula dan juga cocok untuk orang yang sudah profesional. Wa itta'ammadtu dzikrul hadis min ghairi sanadin aw takhrijin. Kalau kita menemukan banyak hadis di sini, di buku ini, dijelaskan tanpa ada sanadnya, dijelaskan dengan tidak menyebutkan kualitas serta derajat hadis itu, bukan karena beliau tidak mampu. Kalau hadis disebutkan di kitab ini, kok tidak ada penjelasan hadisun sahihun, rawahu siapa an siapa, bukan karena beliau tidak mampu, tetapi karena apa? Karena beliau punya pandangan, punya pendapat. Kita boleh saja mengutip hadis dengan tanpa secara jelas menyebutkan siapa perawi hadis itu. Misalkan innamal a'malu binniyat, misalkan. Kita tahu hadis itu. Kalau kita punya pendapat, ini kalau yang ketawa ini karena nonton Anwar Zahid ini.
Orang kalau meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat itu nggak bisa kalau dituntut untuk menyebutkan siapa perawinya. Paling ingatnya, oh iya itu di Arba'in Nawawi ada. Nah, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim berpendapat mengutip hadis boleh saja, meskipun tidak secara jelas menyebutkan siapa perawi hadis tersebut dan tidak secara jelas menyebutkan apa? Menyebutkan derajat hadis itu sahih atau tidak. Ana inda dhanni abdiwi misalkan. Hadisnya siapa? Wallahu a'lam. Pokoknya kayaknya hadis. Sahih atau tidak? Sudah, jangan tanya sahih. Pokoknya kata kiai saya sahih, gitu saja. Ini yang kemudian dikritik. Ini kan ciri khas orang NU. Orang NU itu kan ciri khasnya gampang menyebutkan hadis, tapi tidak bisa mengidentifikasi hadisnya hadis siapa dan derajatnya bagaimana. Nggak apa-apa, masih mending daripada melemahkan hadis yang hadis itu sudah diperkuat, sudah kuat di mata para ulama. Hadis sudah dikuatkan oleh banyak ulama, tiba-tiba Sahhahu Al-Albani. Siapa? Jadi masih lebih baik apa? Masih lebih baik kita dijawab itu tidak tahu. Oh nggak tahu. Pokoknya setahu saya itu hadis. Kalau bukan, ya mohon maaf. Selesaikan urusannya. Daripada kita ngotot-ngototan, qala Rasulullah fi sahihihi misalkan. Ternyata tidak begitu. Nah, pendapatnya beliau mengatakan boleh saja menyebutkan hadis tanpa harus disertai dengan rawi. Berat tuh. Di Al-Azhar itu ada mata kuliah takhrijul hadis. Saya itu semester 8 itu. Semester akhir ada mata kuliah takhrijul hadis. Saya itu nggak bisa. Karena harus menyebutkan nama sekian banyak. Misalkan namanya Baha, yang punya nama Baha itu ada 12. Misalkan Baha itu bin Fulan, yang namanya Fulan ada 20. Yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat misalkan, yang meriwayatkan itu Baha berjumlah 7 orang. Nah, Baha yang 7 ini harus dinilai, bapaknya bagaimana, sifatnya bagaimana. Sementara otaknya kan sudah banyak buat maksiat. Lihat cewek cantik, kalau orang Mesir kan cantiknya Masya Allah, kelewatan cantiknya itu. Cantik pakaiannya luar biasa. Jadi ya hilang semua. Jadi begitu masuk ketemu ujian mata kuliah itu, ya akhirnya pasrah saja. Ya Allah, kalau memang ditakdirkan lulus, ya luluskan. Kalau tidak, ya saya harus bisa mengambil hikmahnya. Ternyata hikmahnya itu saya harus lulus tepat waktu. Kalau di sini kan pasti lulus ya kan. Kalau nggak lulus ya apa? Short course. Kalau nggak short course apa lagi? Bukan penyempurnaan. Wah, banyak sekali syafaatnya. Ya, itu bukti bahwa yai itu luar biasa. Umatnya Nabi Muhammad betulan. Ri'ayatan lil qasdi. Selain beliau punya pandangan bahwa itu diperkenankan dalam agama, dalam kacamata beliau mengutip hadis tanpa menyebutkan derajatnya. Cuman bahayanya kalau NU itu sering keliru akhirnya. Hanya bilang an-nadhafatu minal iman misalkan. An-nadhafatu minal iman bukan hadis. Anak saya masih TK itu sudah diajarkan, ada buku teksnya, buku ajarnya itu menghafalkan hadis-hadis pendek. Dia minta dikoreksi kepada saya. Disebutkan sekian hadis, tiba-tiba sampai kepada an-nadhafatu minal iman. Saya bilang itu bukan hadis. Lo kata ustazahnya hadis. Saya bilang panggil ustazahnya ketemu dengan saya. Bukan hadis. Kata ustazahnya ketika saya komplain, tapi baik-baik. Ustazah sepertinya redaksinya ini keliru. Itu. Kita ikut dari atas begitu itu. Maksudnya dari kiainya sudah bilang begitu gitu. Ya kan luar biasa. Jadi hidup mati surga neraka itu ikut kiai. Sehingga apa yang saya sebut kemarin itu, kiai itu warasatul anbiya, tetapi kemudian derajatnya dibawa naik sampai derajat kenabian, tidak boleh salah. Saya bilang tidak ada an-nadhafatu minal iman. Yang ada itu at-tahuru syatrul iman. Kalau itu hadisnya sahih Muslim. Ya sudah ini saja biar enak ngapalinya. Oh ya sudah, kompromi akhirnya.
Kompromi itu menjadi turun menurun. Anak kita, anak saya misalkan nanti punya anak lagi, kalau dia tidak belajar agama, dia ngajar anaknya hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, sampai kiamat akhirnya punya keyakinan hadis. Nanti kan itu yang diejek nanti oleh orang-orang. Oh, ternyata bukan hadis. Nanti dibuat dalil man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Susah juga kan. Padahal hidupnya itu ikhlas misalkan. Ustazah itu ikhlas sekali ngajar. Gajinya berapa? Gajinya kecil sekali, ikhlas sekali. Ya masa begitu tuh nggak masuk surga gara-gara satu hadis an-nadhafatu minal iman. Ya kan kebangetan. Ri'ayatan lil qasdi wal ijazi alladhi huwa qabi'u hadhihi risalah. Selain karena keyakinan bahwa itu boleh, juga dalam rangka untuk menjaga dari koridor asal. Tujuan asli dari kitab ini adalah kitab yang ringkas. Maka kalau disebutkan rawahu al-Bukhari fi sahihihi an siapa, akan panjang jadi kitabnya. Kitabnya akan panjang. Kalau panjang tidak sesuai dengan tujuan asal, tujuan asli di mana buku ini ditulis. Kama annani ta'ammadtu tikrara ba'dil ma'ani litasbit wa tawdih wallahul musta'an. Kemudian ada beberapa pengulangan, repetisinya ada. Bukan karena tidak inkonsisten, bukan karena inkonsisten atau tidak metodologis dalam menulis bukunya, tetapi ada faktor-faktor khusus. Apa faktor khususnya? Yaitu dalam rangka tathbit wa tawdih, untuk lebih mengokohkan. Tauhid ini dianggap perkara yang berat. Sama dengan kita masang apa? Masang marmer, kan berat. Harus dikokohkan. Jadi berulang kali dicek. Itu seperti orang gambaran belajar tauhid. Gak bisa seperti masang lepo biasa, jebret begitu ditinggal pergi, gak bisa. Makanya harus ada pengulangan. Jadi tidak semua pengulangan itu kemudian bermakna sia-sia. Pengulangan itu ada faidahnya dan dimaksudkan dalam beberapa kesempatan untuk tujuan mulia. Salah satunya adalah mengokohkan pemahaman yang sudah ada agar tidak jatuh. Kan eman, habis ngaji kalian keluar nggak dapat apa-apa. Sayang, makanya harus ada hal-hal yang diulang. Awalan qismul ilahiyati, awalan ay abda'u bihi awalan. Awalan mengawali tinjauan yang sifatnya umum, ada beberapa hal-hal yang akan diulangi. Di awal kita sudah tahu ada pembahasan tauhid yang disebut sebagai qismul ilahiyat. Sekarang disebutkan lagi qismul ilahiyat. Ini kan mengulangi. Kenapa kok mengulangi? Biar kita itu ingat. Kalau kita sedang membicarakan tentang Allah, tentang hakikatnya Allah, tentang zatnya Allah, tentang sifatnya Allah, pekerjaannya Allah, berarti kita sedang masuk dalam satu subtema pembahasan tauhid yang disebut sebagai qismul ilahiyat. Secara umum, qismul ilahiyat itu bisa diringkas. Yakadu yatalakhasu aktsara ma tahaddatsna fihi 'anillahi ta'ala. Sesungguhnya pembahasan tentang ketuhanan dalam ilmu tauhid itu bisa diringkas, bisa disederhanakan dalam apa? Pertama, berkaitan dengan wujudnya Allah. Ketika kita terbebas dari penggunaan istilah-istilah yang rumit. Al-mustalahat ini di sini itu adalah raji'atun ilal mustalahat al-falsafiyah. Jadi al-mustalahat di sini itu kembali kepada istilah-istilah filsafat. Kalau istilah filsafat nggak akan paham. Coba menjelaskan tentang Allah. Allah itu apa? Allah itu adalah zat yang menciptakan. Menciptakan apa dulu Allah pertama kali? Kemudian muncul ada al-aqlul awwal, ada al-aqlus tsani. Coba, ada aktif intelek, ada first intellect, akal pertama, akal kedua. Paham Pak? Yang ngomong juga nggak paham. Lama pahamnya itu.
bersemester-semester baru paham, oh maksudnya begini ini. Jadi tidak usah melibatkan itu, kata Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Kenapa? Karena itu di samping akan membuat tebal buku ini, juga malah akan menambah kerumitan. Tauhid itu kan sudah dipersepsikan rumit. Kalau sudah rumit, jangan ditambah kerumitannya. Cukup sederhana saja. Apa? Wujudullahi ta'ala sabitun bil fitrati. Keberadaan Allah itu tidak perlu dibuktikan, karena sudah ada secara fitrah, in nature, dalam diri kita itu sudah ada wujudnya Allah. Kita itu sudah tahu wujudnya Allah, hanya belum paham. Anak kecil membantah nggak ada keberadaannya bapaknya? Nggak membantah kan? Anak saya usia 1 tahun itu sudah paham. Ketika saya video call itu tahu. Kan bisa saja yang video call bukan saya, tapi pakai aplikasi yang buat wajah itu, filter wajah biar tambah kinclong misalkan, dikasih kumis segala macam gitu. Bisa saja. Tapi ketika video call dengar suara saya, oh dia tahu bahwa itu ayahnya. Anak kecil saja, apakah dia butuh bukti? Enggak butuh bukti. Sama dengan kita nggak butuh bukti Allah itu ada. Kenapa? Karena sabitun bil fitrati. Fitrah kita kalau masih lurus, masih benar, maka berarti kita tidak perlu tentang dalil atau argumentasi keberadaan Allah. Apalagi contohnya yang semua bisa ditemukan dalam fitrah. Kalian perlu bukti nggak ketika kecil misalkan bahwa itu ibu kalian, itu bukan ibu kalian? Perlu bukti nggak? Nggak perlu. Anak kecil itu ketika digendong oleh ibunya, diam. Tangannya sama, payudaranya mungkin sama, rasanya ASI juga sama, tetapi dia akan menolak, akan berbeda. Ada penolakan. Anak saya ketika lahir itu rata-rata pasti ditinggal di rumah sakit 3 hari, karena golongan darah saya dengan golongan darah istri saya berbeda. Karena berbeda, akhirnya golongan darah anak saya juga berbeda, tidak ikut ayahnya, tidak ikut ibunya. Sehingga proses untuk adaptasi kerja hati itu agak lama, butuh 3 harian. Jadi pernah itu anak pertama kita sudah pulang semua, dia masih di rumah sakit. Akhirnya akikahnya pertama 7 hari masih di rumah sakit. Kata mbahnya itu jadi ya enak juga punya mbah yang perhatian itu. Jadi anak yang pertama itu akikahnya bolak-balik, mungkin ada 5 kali mungkin akikahnya itu. Jadi pertama kali akikah 7 hari itu persis, anaknya masih di rumah sakit. Akhirnya kemudian kata yai itu, ya nggak bisa akikah kalau anaknya nggak ada. Itu ya sudah, besok kalau datang akikah lagi. Datang baru 1 hari di rumah itu ternyata belum pulih benar. Malamnya mau diadakan akikah, malam itu juga orang sudah pada ngumpul, dibawa ke rumah sakit lagi. Kata, oh ya nggak bisa ini. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting kumpul. Besok akikah lagi dipacut. Begitu seterusnya sampai 5 kali. Saya bilang akhirnya sudah, jangan akikah terus. Ketika di rumah sakit, anak saya dia belum punya kemampuan untuk membedakan, belum punya akal yang sempurna. Tapi ketika dia nangis, saya dengan istri saya datang membawa ASI, dia nangis. Begitu kita datang, bau baru kecium saja aromanya, itu sudah diam. Itu keberadaan Allah, itu jauh lebih fitrah daripada itu. Bayi saja bisa mengidentifikasi keberadaan orang tuanya hanya dengan begitu saja. Kayak kalian lah, atau perempuan ini. Perempuan itu feelingnya kuat sekali. Jadi kalau laki-laki itu selingkuh, itu radarnya langsung berbunyi. Harusnya
Kalau kita bertanya Allah itu bagaimana, ya sama atau lebih kuat daripada itu. Itu yang disebut sebagai apa? Disebut sebagai sabitun bil fitrah. Kalau perkara yang subutun bil fitrah tidak perlu bukti, karena sudah inherent, sudah menyatu dalam diri kita. Jadi kita melihat diri kita, ya kayak kita melihat, oh kita ini yang dibuat oleh Allah. Itu yang saya gambarkan kemarin, hadis yang seringkali berkonotasi tasawuf itu kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita bisa mengidentifikasi, bisa mengenali, memahami terhadap tubuh kita, terhadap raga kita, jiwa kita, diri kita, maka kita bisa mengenal tentang Allah. Kalau kita tahu tentang kita, berarti itu menunjukkan apa? Kita ada atau tiada? Kita ada. Kalau kita ada, berarti Allah pasti ada. Mudah saja, nggak sulit-sulit. Tidak perlu seperti misalkan lihat gunung, lihat langit, lihat lautan, nggak usah. Kita melihat diri sendiri, maka itu adalah wujud bahwa Allah itu ada. Wal warasati, dan genetis. Orang yang sampai besar masih mengingkari keberadaan Allah. Siapa? Ya orang-orang Islam ini, yang Islam-Islam KTP itu. Belum dapat hidayah segala macam, dia percaya Allah itu ada. Apakah melalui pencarian keilmuan? Tidak. Tapi karena apa? Ya ayah saya Islam, ya saya Islam. Kan ada yang begitu itu. Panjangan kok sholatnya kunut. Iya. Wong tetangga-tetangga saya kunut semua, ya saya ikut kunut. Anak-anak sekarang kalau ditanya, saya kalau ngetes guru-guru itu, guru-guru kan masih anak-anak muda itu, generasi milenial, fresh graduate, begitu ditanya, kalau di rumah malam Jumat ngapain? Ya paling di rumah, apa ke masjid enggak? Ya enggak. Tapi kalau ini ya kita ikut baca maulid. Kenapa? Berarti NU? Ya enggak tahu saya NU atau bukan. Karena tetangga-tetangga pada baca maulid. Ini namanya wirasah. Kita dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh lingkungan. Anak kita belum bisa memilih Islam atau kafir, Islam atau non-Islam. Tetapi siapa yang mengarahkan? Lingkungan. Diajari baba, tata, bata, diajari begitu, diajari sholawatan, segala macam. Anak saya kalau dengar hadroh itu otomatis langsung begini tangannya. Saya tidak diajarkan enggak, dia mencari sendiri enggak mencari sendiri. Tapi karena melihat orang tuanya mendengarkan hadroh segala macam, akhirnya dia spontan. Ada yang ngajari begini ini enggak, karena dia melihat hadroh begini ini. Itu namanya berarti wirasah. Tapi ada orang yang tidak bisa dengan itu. Kenapa orang tidak bisa pembuktian, tidak bisa menerima keberadaan Allah bahwa itu fitrah? Tidak bisa dengan cara genetis pula, tapi harus dengan cara rasional, dengan nalarnya, dengan logikanya. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya fitrahnya itu sudah tidak bisa, sudah rusak. Orang itu secara fitrah, kalau kita bicara tafsir Al-Quran, secara fitrah dia harusnya muslim, harusnya Islam. Kalau dia sudah rusak, otaknya terpengaruh oleh lingkungan genetis tadi, maka kemudian dia berubah. Bayangkan anak kecil, anak saya yang masih usia 1 tahun, dia bisa ketika mendengar miliknya Maher Zain itu apa? Yang sekarang lagi ngetren. Apa? Yang Nabi rahmatan lil alamin itu apa di dunia? Gimana lagunya? Kuluman soleh itu ya. Yaman soleh itu. Langsung otomatis tangannya begini nih. Karena dia melihat segala macam.
Kenapa anak saya bisa begitu? Karena dia tumbuh di lingkungan yang mendengarkan sholawat, melakukan sholawat, memutar sholawat. Coba, kalau anak saya yang usia 1 tahun ini hidup di lingkungan yang misalkan nyanyinya campur sari, apa lagu apa? Kartonyono Medot Janji. Kalau hidupnya di lingkungan itu, dia pasti akan kecenderungannya ke situ. Anak saya kalau melihat saya pakai peci, saya taruh, diletakkan, dia kemudian diambil, dipakai sama anak saya. Karena kebesaran masuk ke sini, dia akhirnya begini-begini. Dia sering kali melihat apa? Melihat kakeknya, yai itu ketika di rumah mimpin istighosah berdoa sambil begini ini. Jadi otomatis kalau ada orang selesai sholat, dia nyamperin, duduk begini. Kenapa? Karena itu dibentuk oleh lingkungan, oleh genetik itu tadi. Bayangkan betapa bahayanya anak kita kalau ibunya itu adalah ahli sinetron. Berat. Pernah lihat videonya anak perempuan yang duduk di atas motor yang kecil? Pernah dengar nggak? Yang ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa. Yo ngono iku, itu kan? Itu menirukan ibunya si Anu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat. Itu pengaruh apa? Pengaruh lingkungan. Berarti hakikatnya semua masing-masing dari bayi, dari manusia itu adalah fitrah, bersih. Ketika bersih itu pasti, kalau andaikan dia bisa mengucapkan, kalau ditanya Allah itu pasti satu, Allah itu ada atau tidak. Yang membuat kemudian dia hilang arah, hilang kendali adalah karena pengaruh-pengaruh lingkungan. Coba kalau di asrama itu 90% mahasiswanya itu ngaji. Yang nggak ngaji itu terkondisikan. Paling nggak itu berangkat ngaji sambil misuh, cuk ngaji kabeh rek. Akan begitu itu. Jadi ya misuh ya ngaji gitu loh. Lumayan masih dapat pahala itu. Tapi karena yang ngaji minoritas, maka kemudian apa? Dia merasa mendapatkan kesempatan untuk berpaling dari kefitrahan ini. Itu pemahaman dari apa? Pemahaman wujudullahi ta'ala sabitun bil fitrah. Anak kita itu baik. Yang membuat tidak baik siapa? Ibunya pertama. Kenapa ibunya? 24 jam dengan ibunya. Saya tidak pernah, saya melarang anak saya itu untuk pegang handphone. Melarang. Tapi anak saya sudah bisa. Kalau dia ada handphone ditaruh begitu, anak 1 tahun bayangkan, dipegang, kemudian dia tiduran sambil telentang begini. Kenapa? Karena beberapa kali melihat ibunya begitu. Tapi kalau melihat bapaknya datang ke situ, kemudian bawa buku, dia akan nyamperin sambil bawa buku, ikut baca di sampingnya. Karena saya tidak pernah mengajarkan televisi dan saya tidak pernah nonton TV. Tidak pernah anak saya datang misalkan, ayo nonton TV yuk. Tidak ada. Tapi kalau istri kalian besok ahli sinetron, ahli drama Korea, ahli menggosip tetangga, ya pasti akan ikut. Makanya kendalikan istri kalian dulu. Jangan bermimpi mengendalikan umat manusia, merubah negara, merubah umat manusia kalau tidak bisa mengendalikan satu orang istri. Perkasa itu perempuan. Makhluk Allah yang paling perkasa itu perempuan. Benar kan kata pepatah Inggris? It's not about the man behind the gun. It's about someone behind the man who behind the gun. Ini bukan tentang orang yang di belakang senjata, tapi tentang orang
yang berada di belakang orang yang pegang senjata. Siapa yang pegang senjata? Jenderal. Pegang senjata jenderal. Ya, jenderal yang bermasalah itu kan pegang senjata, nembak anak buahnya. Di belakangnya siapa? Istrinya. Makanya kuncinya kalau kata Bu Nyai itu ketika ditanya sama Pak Fadli, Bu Nyai, bagaimana perasaannya Yai mau jadi profesor? Katanya. Kata Bu Nyai, apa? Dimanapun itu sama, mau profesor mau bukan profesor, kalau sama istrinya pasti nggak berani. Jadi ini bukan masalah siapa yang pegang senjata, tetapi siapa yang berada di belakang orang yang pegang senjata. Dengan akal, ketika apa? Tidak mampu, pembuktian genetik tidak bisa, gagal, pembuktian secara fitrah gagal, maka kemudian butuh akal, pencarian. Ada orang yang pindah-pindah agama, nggak apa-apa orang pindah-pindah agama, resiko dia yang nanggung, kita nggak usah heboh. Mau masuk Islam, Islam pindah lagi Kristen, Kristen pindah lagi Hindu, Hindu pindah lagi Buddha, masa bodoh. Islam tidak menjadi lemah gara-gara ada orang yang murtad. Agama itu tidak menjadi kuat gara-gara ada orang yang masuk pindah ke agama itu. Resiko dia tanggung sendiri. Bisa jadi setelah dia belanja agama kemana-mana nih, kemudian dia membandingkan, oh ternyata yang paling masuk akal, diterima oleh akal adalah Islam. Lebih senang mana? Orang dari dia muslim nih dari kecil, tapi bukan muslim yang taat, sholat karena mengikuti saja segala macam, tiba-tiba dia memutuskan masuk Kristen. Jengkel nggak? Ada artis masuk Kristen jengkel nggak? Murtad katanya, penggal lehernya, kan begitu langsung. Nggak usah begitu, itu sudah. Itu masalah hidayah, kita nggak tahu. Wala'iyadzubillah. Siapa yang bisa menjamin kita itu akan muslim semua terus? Kan nggak ada yang bisa menjamin. Jadi itu urusannya Allah. Mau masuk ke beberapa agama silahkan, tapi yang penting endingnya. Tiba-tiba dia akhir ternyata yang paling benar itu menurut otak saya adalah Islam. Itu dampaknya akan lebih besar untuk dakwah daripada kalian yang dakwah. Kalian ngomong agama di luar Islam itu keliru, misalkan pagan, tidak masuk akal, nggak dipercaya. Kenapa? Wong kalian tidak pernah mencicipi. Kalian ngomong misalkan lontong sayur nggak enak, kalian bilang misalkan soto Makassar nggak enak, pernah nyicipi nggak? Nggak pernah nyicipi, diketawain sama anak kecil. Saya bilang, saya cerita kepada kalian, di mana di Saudi itu ada rumah makan nikmat sekali, kambing gulingnya sama nasi kebulinya, namanya Romansia. Wah, terenak di dunia. Kemudian kalian ngomong kepada orang-orang, ada rumah makan terenak di dunia, namanya Romansia. Sudah pernah makan? Belum. Dari mana taunya? Dari Google misalnya. Ya menurunkan kredibilitas. Tapi kalau kemudian bilang, kalau mau tanya bakso, tanya saya. Bakso seluruh Pandan sampai Nogosari sudah pernah saya kunjungi. Yang terbaik adalah bakso ini. Ragu nggak dengan review yang begitu itu? Nggak ada yang ragu. Jadi kalau ada orang berpindah-pindah agama, menurut saya, ya nggak apa-apa, biarkan. Tapi catatannya adalah endingnya kembali kepada Islam. Itu efek kejutnya akan luar biasa. Orang akan bilang, oh iya, dia pernah di Kristen, pernah di Buddha, pernah di Konghucu, pernah di Yahudi, pernah di mana. Sekarang Islam yang taat, sandalnya digosok, itu diam saja. Itu bisa buat dalil bagi kalian. Panjut, kamu muslim baru saja digosok sudah teriak-teriak. Lihat dia, alumni agama-agama besar dunia, digosok sandalnya saja. Nggak apa-apa, saya ikhlas, itu ujian dari Allah misalnya. Ini bisa menjadi argumentasi yang kuat. Wal waqi' dan kenyataan berbasis empiris.
harus ada tajribah eksperimental, harus percobaan, riset segala macam mendalam, bener nggak Allah itu ada, segala macam, sampai kepingin tahu ruh itu bagaimana, proses kematian itu bagaimana, neraka itu bagaimana, segala macam, sampai ada diskusi. Kalau ini kan banyak terjebak pada perilaku ateis. Kira-kira neraka itu kalau diukur panasnya itu berapa derajat? Sampai ada yang tanya begitu. Berapa derajat kira-kira? Jawabnya gimana kira-kira? Itu kan dialognya profesor yang ateis dengan orang yang beriman. Jadi kenapa? Karena dia berpikir bahwa semua itu harus ada eksperimennya, harus dicoba. Jadi nggak cukup dikasih tahu. Kalau fitrahnya salimah, fitrahnya baik, dia diberi bakso saja, dikasih tahu, ini bakso terenak nih di kota ini, dia nikmati, oh iya enak betul. Tapi kalau levelnya level yang waki ini harus tajribi, dikasih bakso, ini paling enak nih, enggak, saya belum nyoba yang sana, saya besok coba sendiri. Saya belum nyoba sana, saya coba sendiri. Wal ilmu, dan berbasis pengetahuan. Ketika dia sudah melewati fase yang eksperimental segala macam, rasional segala macam, akhirnya dia sampai pada kesimpulan apa? Kesimpulannya bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Kemudian wal wahyi jami'an, keberadaan Allah itu juga ditopang oleh dalil yang sifatnya apa? Naqli. Wahyu itu adalah naqli. Qul huwallahu ahad. Sudah selesai. Nerima saja. Orang bermacam-macam. Ada orang yang karakternya menerima, dikasih tahu wahyu menerima, selesai. Ada yang harus melalui pendekatan yang sifatnya komprehensif. Ada orang yang sifatnya harus apa? Tajribah. Kalau tajribah kan tidak harus semuanya. Ada sampel. Samplingnya diambil. Ini model seperti pilpres, pilek ini. Besok ini kan di survei, direktur pasca ini suaranya kira-kira berapa, samplingnya, margin errornya berapa, nanti kemudian Habib ini kira-kira dapat berapa, Pak Ainul kira-kira dapat berapa, begitu itu semuanya. Apakah semuanya? Enggak semuanya, dia sampling saja, tapi sampling itu kemudian bisa mewakili. Ini kan ilmu, basis keilmuan. Ada yang harus dengan dinalar, kemudian ada yang cukup dengan Islam tadi itu, Islam keturunan, NU keturunan. Kalian madhabnya Syafi'i, tahu nggak bedanya Syafi'i dengan Hambali? Nggak tahu kan? Berarti Syafi'i kalian adalah by genetik. Kalian Asy'ari atau Maturidi? Asy'ari, berarti Asy'arinya adalah genetik. Tapi kalau sudah bisa mengidentifikasi Asy'ari di sini nih, Maturidi di sini, berarti sudah bil akli. Kalau sudah sampai dalam tahapan yang furu' dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih, berarti sudah apa? Sudah sampai dalam tahap ilmi. Tapi ada yang mau coba, enggak, saya kepingin nyoba kayak apa rasanya Maturidi. Saya pernah punya kawan alumni pesantren non NU, dia nggak mau disamakan dengan orang NU. Begitu masuk Al Azhar, saya tanya kepada saya, Hib masuk apa? Saya Usuluddin. Kamu masuk mana? Anak Jawa Barat. Mana yang masuk ke jurusan naon? Wah, saya mual masuk ke Usuluddin. Terus masuk ke jurusan naon? Saya masuk ke jurusan syariah. Wah, berarti Syafi'i dong, saya bilang gitu. Kalau Syafi'i sama dong dengan saya, sama-sama NU. Enggak, saya bukan Syafi'i. Lain, hari urang mah lain Syafi'i. Terus naon? Hari urang mah Hambali insyaallah. Betul, ditanyakan Indonesia kuliah syariah, qanun wala islamiyah, Syu'bah katanya. Madhab katanya. Tanya madhabnya apa? Syafi'i? La, Hambali. Kaget. TU-nya kaget, lihat wajahnya.
Allah ya, ayo na'am katanya, Hambali. Begitu masuk ruang ujian blank, nggak lulus semua mata kuliahnya. Ya nggak bisa gitu. Itu berarti apa? Kita itu di Indonesia Syafi'inya genetik gitu. Sama dengan kalian, mungkin kalian adalah orang tua kalian pelaku orang-orang yang ikut thariqah, tapi nggak tahu thariqahnya apa. Pokoknya kalau tahlil begini misalkan gitu. Apa Naksabandi atau Qadiri atau Sadili? Nggak tahu, pokoknya itu saja gitu. Nah, itu namanya apa? Genetik. Fitrati wal wirasati wal aqli wal waqi' wal ilmi wal wahyi jami'an. Lebih dahsyat lagi adalah kalau kita mampu mengumpulkan itu semua. Tapi tidak harus kemudian kita pindah kepada Kristen, enggak. Artinya misalkan waqi' secara kasat mata, secara nyata itu tidak harus kita juga harus selalu masuk ke Kristen, enggak. Masuk ke non Islam enggak harus. Tapi kita bisa merasakan dari kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, bisa membuktikan, menemukan bukti bahwa Islam itu adalah agama yang baik. Bisa enggak? Kalau kalian hidupnya di kampung, semuanya orang Muslim, nggak bisa membuktikan. Yang ada malah Islam kita menjadi fanatik. Saya dulu ketika tinggal di kampung di Banyumas itu, lihat orang Cina, pikirannya apa? Pikirannya ini bisa dijadikan amat. Tahu amat? Budak perempuan yang ketika ditahan dalam status perang, dia boleh diapa-apain saja. Pikirannya begitu itu. Hartanya bisa dijadikan sebagai ghanimah, rampasan perang. Karena apa? Karena tidak pernah bergaul dengan orang non-muslim. Begitu jadi orang Surabaya, berdampingan dengan orang Cina. Tadinya pikirannya, coba sekarang saya tanya, ini tidak sedang mendiskreditkan, sedang menjelekkan orang Cina, enggak. Sekarang saya tanya, yang paling gampang kita kenali dari orang Cina sifatnya apa? Pelit apa dermawan? Apa? Pelit. Pernah nggak tinggal berdampingan dengan orang Cina? Dari mana kok yakin bahwa orang Cina itu pelit? Genetik ini kan, turun dari atas. Saya juga dulu mindsetnya begitu itu. Begitu ketemu, tinggal di Surabaya, bertetanggaan dengan orang Cina, Masya Allah, tahu bahwa anak saya di rumah sakit, itu datang ke rumah sakit. Model-model Boris ngomongnya sudah kayak Islam benar. Tahu komedian Boris itu? Ya Gus mudah-mudahan ya cepat sembuh oleh Allah, gitu kan. Allahnya fasih juga. Ketika pulang anak saya dari rumah sakit, kemudian dengar bahwa anak saya disunat, masih kecil, dia datang. Tetangga yang Muslim nggak ada yang datang, tahu itu kan, Masya Allah Gus, putranya sudah disunat, itu kan, kasihan sekali masih kecil kok sudah disunat, ngasih kado juga enggak. Yang Cina yang disangka oleh kalian pelit, itu datang bawa kado. Assalamualaikum, salam bos. Coba bayangkan, salam, assalamualaikum Gus. Kita jawabnya gimana coba? Ayo, jawabnya gimana? Jawabnya kan, wah ini nih orang non muslim ini. Kalau saya bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wah enak sekali saya mendoakan dia. Kan begitu pikirannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah hidup berdampingan dengan orang non muslim, sehingga kita menjadi eksklusif. Tapi begitu berjumpa, saya kaget, berubah semua bayangan saya tentang orang Cina itu. Kok baik, ngasih. Kalau waktunya buka puasa itu, waktunya Ramadan, itu datang ngasih roti, ngasih apa. Ini nanti bisa buat buka ini. Kalau buka kan seger-seger. Peduli dia, tahu. Kalau buka puasa itu enaknya yang dingin-dingin, seger-seger, itu tahu. Bayangkan, itu yang dianggap dalam pikiran kita adalah sebagai orang Cina. Itu bahayanya. Apa pikiran kita itu tidak selalunya benar.
karena apa? Pengaruh dari lingkungan. Makanya penting kita hidup di lingkungan yang baik. Disebutkan dalam satu ungkapan itu, al-jar qabla dar. Kalian kalau mau tinggal di tengah masyarakat, yang harus kalian perhatikan adalah tetangga. Kalau kalian tidak bisa terbebas dari pengaruh tetangga, maka kalian harus menjauh. Kalian buat komunitas sendiri. Kalian tumbuh menjadi orang yang baik, itu tergantung oleh tetangga. Kalau tetangga kalian tidak baik, ya nggak bisa. Coba kalau di pemukiman padat, tapi kadang saya tidak menyalahkan. Saya kemarin masuk ke pemukiman padat di depan JW Marriott itu, padat sekali. Nggak ada hiburan. Satu-satunya hiburan adalah ngobrol dengan tetangga. Ini kan tantangan orang muslim. Kalau kalian kan jelas nih, kenapa kalian tidak hibah, kalian tidak ngomongin, ucapan kalian itu masih baik, tidak. Karena kalian kan hidup, udaranya sehat, kamarnya luas, mau jalan-jalan bisa. Coba kalau rumahnya berdekatan, kamar mandi tidak ada. Mau mandi itu harus nampung pakai bak. Gitu. Jadi ditutup begitu kalau mandi di situ, pakai celana pendek kalau yang laki-laki. Kalau ibu itu pakai underrok gitu. Tahu underrok? Daleman itu sama kaos, mandi di depan. Jadi kalau lingkungannya begitu itu kira-kira bagaimana bisa muncul anak-anak yang baik? Ini kan berat sekali. Ini tantangan kita ke depan begitu itu. Makanya bersyukurlah kalau kemudian kalian bisa merasakan bahwa Allah itu ada, keberadaan Allah itu betul-betul nyata berdasarkan fitrah kalian, berdasarkan genetik kalian, kemudian keimanan, akal segala macam itu saling melengkapi. Wallahu